Selamat pagi pemirsa, Kilas Nusantara hadir di hadapan Anda dengan membawa 3 berita terkini yang telah kami siapkan untuk menemani pagi Anda menjelang akhir pekan dengan penuh informasi dan semangat. Kita awali dari kunjungan Presiden Joko Widodo di Dubai. Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Persatuan Emirat Arab yang menghasilkan 19 perjanjian di sektor bisnis dan investasi dengan nilai 32,7 miliar dolar Amerika Serikat. Selanjutnya beralih ke isu keamanan di perbatasan, Badan Keamanan Laut Bakamla meluncurkan kapal patroli hasil karya anak bangsa yang akan memperkuat pengawasan di wilayah pesisir Selat Malaka, khususnya dari aktivitas penyelundupan. Kemudian seiring meningkatnya kembali kunjungan wisatawan ke Bali setelah dibuka kembali, Bali mengusulkan 5 negara tambahan untuk diizinkan masuk ke Indonesia. Setelah sebelumnya ada 19 negara yang telah diizinkan masuk. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Di hari terakhir kunjungannya di Persatuan Emirat Arab atau PEA, Presiden Joko Widodo bertemu Perdana Menteri PEA Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum atau MBR di Dubai pada Kamis 4 November. Presiden Jokowi didampingi oleh sejumlah menteri diantaranya Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menlu Retno Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Mendak Muhammad Lutfi. Pertemuan bilateral antar kedua negara ini bertujuan untuk melakukan pertukaran sejumlah nota kesepahaman terkait sejumlah komitmen bisnis dan investasi. Presiden Jokowi bersama Pangeran MBR menyaksikan langsung pertukaran nota kesepahaman yang dilakukan masing-masing perwakilan negara. Komitmen bisnis dan investasi antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab meliputi bidang manufaktur, distribusi vaksin, telekomunikasi, keuangan digital, penerbangan, serta berbagai sektor lainnya. Lawatan Presiden Jokowi ke Persatuan Emirat Arab ini menghasilkan komitmen bisnis dan investasi senilai 32,7 miliar dolar Amerika Serikat melalui 19 perjanjian kerjasama. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Kapal patroli jenis High Speed Craft atau HSC-3202 kini resmi memperkuat armada Badan Keamanan Laut dalam melakukan pengawasan di wilayah pesisir Selat Malaka. Kapal patroli yang memiliki kecepatan hingga 65 knots itu merupakan hasil karya anak bangsa asal Batam, Kepulauan Riau, di mana kapal yang memiliki panjang 14,3 meter dan lebar 3,3 meter itu, seperti diungkapkan Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Aan Kurnia saat peluncuran pada 4 November, dihadirkan untuk menghadapi ancaman pelaku kejahatan penyelundupan yang sering beraksi menggunakan kapal berkecepatan tinggi, di mana HSC-3202 memiliki mesin 3x425 HP dan berbahan aluminium. Mantan Panglima Komando Armada Barat tersebut mengapresiasi PT Palindo Marine Shipyard yang telah membangun HSC. Keberhasilan itu, kata dia, merupakan wujud kemampuan industri maritim dalam negeri. Karena HSC 3202 secara resmi sudah diselesai dan diserahkan kepada Bakamla. Terima kasih Pak Charles, ya, mudah-mudahan kapal ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Hadirnya HSC-3202 imbuhnya diharapkan mampu meningkatkan daya gentar terhadap pelaku kejahatan penyelundupan, di mana menurut Aan Kurnia secara tidak langsung akan menekan niat dan mereduksi aktivitas penyelundupan di wilayah zona barat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Bali telah membuka kunjungan bagi wisatawan mancanegara. Namun, dari 19 negara yang telah diizinkan masuk, belum ada satupun tercatat wisatawan asing dari negara-negara tersebut yang datang. Untuk itu, para pelaku pariwisata di Bali mengusulkan tambahan 5 negara
dalam daftar wisatawan asing yang diizinkan masuk ke Bali. Kelima negara itu, seperti diungkapkan Ketua Bali Tourism Board, Ida Bagus Agung Parta Adiana pada 4 November adalah Australia, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, dan Inggris. Usulan tambahan negara yang diizinkan masuk ke Indonesia tersebut, menurutnya, karena pembukaan pariwisata mancanegara yang dinilainya kurang menggigit. Dari pemerintah pusat, ya mungkin pertimbangannya apa, kita perlu paham juga. Tapi kalau dari kita, 5 negara ini, kalau kita dari industri, teman-teman industri, saya kumpulin semua, negara-negara mana yang bisa on situasi seperti ini, 5 negara tadi. Selain itu, keputusan pemerintah menurunkan masa karantina wisatawan asing dari 5 hari menjadi 3 hari pun dinilainya belum cukup. Dia berharap pemerintah menurunkan lama masa karantina cukup 1 hari saja, khusus bagi yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 sebanyak 2 dosis. Tentunya, setelah wisatawan asing tersebut menjalani uji usap PCR di Bandara Ngurah Rai dengan hasil negatif. Dari Badung, Bali, Pandey Yuda, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, semoga informasi yang kami hadirkan dapat semakin memperbarui dan memperluas wawasan Anda. Isi hari Anda dengan kegiatan positif dan bermanfaat, tentunya dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Kilas Nusantara akan kembali hadir siang nanti dengan 3 informasi terkini lainnya pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.